PSSI memastikan tim nasional Indonesia tetap akan melakoni laga uji coba pada FIFA Matchday Juni 2026. Saat ini, satu negara telah dikantongi untuk menjadi lawan tanding skuad Garuda. Sementara satu slot lawan lainnya masih dalam tahap pencarian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan Timnas Indonesia akan tetap berpartisipasi dalam jeda internasional tetap menjadi prioritas. Fokus pencarian lawan saat ini diarahkan kepada negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026. Sumarji menjelaskan bahwa proses pemilihan lawan uji coba memerlukan ketelitian, terutama untuk menyingkronkan jadwal dengan negara-negara yang absen dari Piala Dunia yang digelar mulai 11 Juni 2026 nanti. Saat ini pihaknya sudah mencapai kesepakatan awal dengan satu negara dan sedang berupaya melengkapi satu slot pertandingan lagi. Kita lagi mencari yang kemarin tidak lolos Piala Dunia mana gitu. Saya sudah dapat satu negara sih, tinggal kurang satu aja, tuturnya. Meski telah ada satu negara yang dipastikan, Sumarji masih enggan membeberkan lebih lanjut mengenai identitas calon lawan. Belum. Nanti, ucapnya. Kabar paling menghebohkan datang dari bursa transfer Eropa. Raksasa Serie A, Inter Milan dikabarkan serius memburu duet bek tengguh dari klub Italia, yakni Tarik Muharemovic dan Jay Itzas, yang saat ini menjadi sorotan. Manajemen Inter disebut tengah mencari regenerasi di lini pertahanan dan melihat duo tersebut sebagai solusi ideal. Kombinasi antara ketenangan dalam distribusi bola dan agresivitas saat bertahan dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Inter siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan jasa kedua pemain tersebut. Jika transfer ini benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu momen bersejarah, terutama jika salah satu pemain tersebut merupakan bagian dari Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, secara terbuka memberikan pujian kepada Jay Itzas. Menurut Grosso, pemain tersebut memiliki kualitas lengkap sebagai bek modern, mulai dari ketenangan dalam menguasai bola, kemampuan membaca permainan, hingga keunggulan duel udara. Yang menarik, Grosso juga menyinggung Timnas Indonesia secara langsung, menyebut bahwa pemain tersebut layak menjadi pemimpin dan mendapatkan pengakuan lebih luas di sepak bola Eropa. PSSI masih bakal terus melanjutkan program naturalisasi. Luke Vickery dan Jairo Riedewald jadi calon pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan tengah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain untuk dinaturalisasi ke warga negara Indonesia. Luke Vickery jadi sosok yang paling berpeluang berseragam Timnas Indonesia. Erick mengatakan proses naturalisasi pemain MacArthur FC ini sedang berjalan. Selain Romeni, PSSI juga tengah melakukan penjejakan kepada Jairo Riedewald. PSSI berusaha bergerak cepat agar Vickery dan Riedewald bisa bermain di FIFA Matchday mendatang. Meski demikian, Erick belum bisa memastikan apakah proses naturalisasi keduanya bisa rampung sesuai keinginan PSSI. Vickery dan Riedewald diharapkan bisa jadi tambahan kekuatan untuk pelatih baru John Hartman. Secara profil, Vickery dinilai memiliki karakter sebagai penyerang modern. Ia tidak hanya mampu bermain sebagai target man, tetapi juga fleksibel ditempatkan di berbagai posisi di lini depan. Kombinasi postur tubuh, kemampuan duel udara, serta mobilitas tinggi menjadi nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan taktik yang diinginkan oleh John Hartman. Riedewald lahir di Belanda. Gelandang 28 tahun punya riwayat karir yang lebih cemerlang. Ia pernah membela klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, bermain di Premier League dengan Crystal Palace, hingga kini tampil dengan Royal Antwerp. Performa impresif Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 sukses mengubah persepsi banyak pihak. Skuad Garuda kini mulai disebut sebagai salah satu favorit kuat untuk merebut gelar Piala AFF 2026. Perubahan signifikan ini tak lepas dari sentuhan pelatih anyar, John Hartman, yang membawa pendekatan taktik lebih modern. Di bawah arahannya, permainan Indonesia terlihat lebih agresif, terstruktur, dan berani menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dalam FIFA Series 2026, Indonesia menunjukkan perkembangan mencolok. Lonjakan performa Indonesia ini langsung mendapat perhatian dari media Vietnam dan TRI. Mereka menilai Garuda telah berkembang menjadi ancaman serius di kawasan ASEAN. Bahkan media tersebut secara terang-terangan menyebut Indonesia berpotensi menggoyang dominasi tim-tim kuat seperti Timnas Vietnam dan Timnas Thailand dalam perebutan gelar juara. Kehadiran John Hartman membawa perubahan fundamental dalam gaya bermain. Tim kini lebih mengandalkan transisi cepat, pressing tinggi, dan distribusi bola yang efisien.
Dengan performa seperti ini, banyak pengamat mulai menempatkan Indonesia sebagai kandidat utama juara Piala AFF 2026. Apalagi tren positif ini datang di momen yang tepat menjelang turnamen. Jika konsistensi permainan bisa dijaga, bukan tidak mungkin Garuda akan mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi di Asia Tenggara. Kini, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Luke Vickery menjadi sorakan setelah namanya dikaitkan dengan rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan dia sudah memiliki target besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Pemain MacArthur FC itu belum berstatus warga negara Indonesia, tetapi minatnya membela merah putih semakin jelas. Nama dia masuk dalam daftar pemain yang dipantau untuk memperkuat Timnas Indonesia. Vickery juga sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hetman. Hubungan tersebut memperkuat sinyal ketertarikan dia untuk bergabung bersama skuad Garuda dalam waktu dekat. Pemain 20 tahun itu menegaskan keinginannya membela Indonesia bukan sekedar wacana. Dia siap memberikan kontribusi nyata jika mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Jika saya membela Timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kali, kata Vickery. Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Dukungan supporter yang masif menjadi salah satu kekuatan utama Timnas Indonesia. Selain dukungan supporter, perkembangan skuad Garuda juga menjadi alasan optimisme dia. Timnas Indonesia dinilai sedang berada dalam fase peningkatan kualitas yang signifikan. Vickery dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor lini serang Timnas Indonesia. Dia mampu bermain sebagai sayap maupun penyerang, sehingga memberi fleksibilitas dalam strategi permainan. Secara statistik, pemain 20 tahun itu telah mencatat 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Catatan tersebut menunjukkan potensi yang bisa dikembangkan jika dia bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda dan ambisi besar, Luke Vickery berpeluang menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. John Hetman dijamin sedang berbahagia saat ini, sebab calon pemain termahal Timnas Indonesia sepanjang sejarah, Pascal Struijk, baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik laga Piala FA 2025-2026. Senin 6 April 2026 dini hari WIB, klub Pascal Struijk, Leeds United, tandang ke markas West Ham United dalam lanjutan perempat final Piala FA 2025-2026. Akibat skor sama kuat 2-2 di waktu normal, laga dilanjutkan ke adu tendakan penalti. Pascal Struijk maju sebagai eksekutor terakhir Leeds United, sekaligus memastikan sang tim menang 6-4. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi markas Leeds United pada Selasa 17 Maret 2026. Banyak orang beranggapan kunjungan ini merupakan salah satu upaya PSSI mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sehari setelah kunjungan Simon Grayson, Pascal Struijk mengunggah beberapa foto di akun Instagramnya @pascalstruijk. Salah satu foto yang diunggah adalah tato Garuda yang menempel di kakinya. Hal itu seakan mengindikasikan adanya ketertarikan Pascal Struijk untuk membela Timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk benar menjadi warga negara Indonesia, ia akan tercatat sebagai pemain termahal yang membela Timnas Indonesia. Saat ini harga pasar Pascal Struijk adalah 22 juta euro atau sekira 433 miliar rupiah. Baru berusia 25 tahun, harga pasar bek bertinggi badan 190 cm ini disinyalir masih akan terus bertambah. Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Melansir dari akun Instagram Sea Asia Goal, pemain keturunan Indonesia-Australia, yakni Luke Vickery, resmi diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Akan tetapi, sejatinya sang pemain sudah memberikan kode sejak beberapa waktu yang lalu jika dirinya cukup siap membela Timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI sendiri juga disebut sudah sempat mengirimkan wakilnya guna berkomunikasi dengan Luke Vickery terkait peluang dinaturalisasi. Pemain yang kini berkarir di kasta Liga Australia atau A-League tersebut memang cukup diminati oleh John Hetman dan menjadi salah satu prioritas naturalisasi pemain. Bersama klubnya, MacArthur FC, Luke Vickery sejauh ini sudah bermain sebanyak 21 laga, mencetak 4 gol, dan membukukan 1 assist.